dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Bincang Komunitas. Nah, kali ini kita kedatangan rekan-rekan dari kerukunan warga Sunda, Sulawesi Selatan dan juga Barat. Dan hari ini akan berbincang bersama kita terkait dengan event ataupun juga program besar mereka, yakni ada silaturahmi akbar kerukunan warga Sunda Sulselbar yang sesaat lagi, beberapa hari lagi akan digelar. Untuk itu kita akan tanya-tanya terkait event tersebut dan juga eksistensi dari kerukunan warga Sunda Sulselbar kali ini, tepatnya di Sulawesi Selatan ataupun juga di Makassar. Dan hari ini kita menghadirkan dua narasumber dari kerukunan warga Sunda Sulselbar. Yang pertama ada Kang Gunawan selaku Ketua Kerukunan Warga Sunda Sulawesi Selatan dan juga Barat. Kemudian ada Kang Ishak Ismatullah selaku Sekjen Kerukunan Warga Sunda Sulselbar dan juga sekaligus Ketua Panitia dalam silaturahmi akbar kali ini. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Kumaha damang? Cocok ya? Cocok ya bahasanya ya? Cocok, Alhamdulillah cocok. baik. Nah, Sudah lembut. Sudah lembut. Oke, baik. Nah, ini rekan-rekan dari kerukunan warga Sunda sesaat lagi mungkin akan menggelar nantinya silaturahmi akbar begitu. Nah, mungkin boleh sebelum kita bahas terkait dengan event tersebut, boleh disampaikan ataupun juga kenalan sedikit dengan seluruh Tribuners terkait dengan kerukunan warga Sunda Sulselbar ini, sejarahnya seperti apa, Kang? Silahkan. Terima kasih banyak, Mbak. Jadi saya sebagai ketua tahun 2023 sampai hari ini, nanti sampai 2027, KWS Sulselbar ini berdiri 2016 dan sebelumnya sangat lama itu namanya KWJB. Nah, jadi kerukunan warga Sunda Sulselbar ini yang tadinya di Kota Makassar adanya, kemudian kami ada program Nguriling Kadulur Kuring, sehingga alhamdulillah 21 kabupaten hari ini itu terbentuk dan menjadi bagian daripada KWS Sulselbar, dan secara struktur alhamdulillah selesai semua begitu. Nah, jadi kalau KWS Sulselbar ini adalah sebuah organisasi perkumpulan yang lebih fokus kepada silaturahmi, bagaimana bersatu orang Sunda di perantauan supaya apa yang menjadi karakter orang Sunda, sili asah, sili asih, sili asuh itu terjaga dengan baik, kemudian pelestarian seni budayanya bisa terjaga juga. Karena kami yang merantau, yang sudah domisili maupun belum domisili, yang totalnya sekarang tuh sudah hampir di 10 ribuan. Untuk orang Sunda dari kabupaten yang terbentuk secara keseluruhan. Itu kami ingin jaga bagaimana caranya anak-anak kita nanti ya, yang masih sekolah SD, SMP, SMA, itu kenal tuh dengan pakaian-pakaian Sunda, adat istiadat Sunda, seni budaya Sunda. Nah, caranya ya kami di kerukunan punya kewajiban untuk melestarikan itu. Ada peran, ada tanggung jawab atas itu semua. Karena pasti ya saya punya organisasi yang jadi panutan, yaitu KKSS, yaitu kerukunan keluarga Sulawesi Selatan. Itu sangat luar biasa. Kemanapun mereka, dimanapun mereka, tapi sebagai orang sosial Bugis Makassar, mereka sangat jaga itu. Dan kami pun sebagai suku Sunda yang berada di Sulawesi Selatan dan Barat ingin jaga itu tentunya di kerukunan warga Sunda ini. Seperti itu. Artinya meskipun di rantauan kita masih tetap ketemu sama orang-orang di Betul. kampung kita. Betul. Gitu ya. Jadi rasa persaudaraannya tetap kuat, saling jaga juga Ya. Karena artinya teman-teman di sini tidak sendiri, ternyata Betul. banyak juga perantau dari Sunda. Betul. Kalau boleh tahu mungkin sekilas latar belakang teman-teman ataupun juga rekan-rekan dari Sunda merantau ke Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Barat itu kebanyakan karena faktor apa mungkin, Kak? Faktor merantaunya maksudnya? Iya. Motivasi atau apa? Motivasi, mungkin bisnis kah atau gimana? Ya. Kalau saya mungkin melihatnya lebih banyak kepada pertama bekerja ya. Bekerja, usaha ya. Sengaja atau tidak disengaja, karena faktanya memang seperti kami berdua ini adalah yang berbeda.
Ya, Kang Ishak ke Sulsel, ke Kota Makassar karena ada tugas dari perusahaan. Begitu. Saya mungkin membuang diri karena ingin mencari pekerjaan sehingga harus sampai hari ini usaha sendiri. Ada juga yang memang usaha jualan, berdagang dan lain-lain. Ya, terus ya saya bangga dengan orang Sunda. Di sini banyak yang menduduki jabatan-jabatan di instansi pemerintahan. TNI, Polri itu banyak juga. Nah, itu kami bersatu di dalam kerukunan warga Sunda sehingga sinerginya betul-betul tercipta begitu. Motivasinya. Baik, jadi ada motivasi juga yang akhirnya tercipta gitu ya, karena di sini tuh sudah 10.000 orang yang merantau kurang lebih dan saling menguatkan gitu di rantauan. Berarti sudah banyak juga yang domisili ya. Tadi Bapak sudah bilang ada yang domisili, ada yang juga belum. Kemudian sampai pada akhirnya punya komunitas ataupun juga kerukunan gitu. Betul. Nah, baik, ini untuk kerukunan ini kan akan nanti melakukan silaturahmi akbar gitu ya Pak Ishak ya. Nah, kemudian hingga saat ini konsep ataupun juga persiapannya sudah sejauh mana Pak? Hampir 80%. 80%. Ya, minggu depan sudah 90 lah ya. Insya Allah. 95% lah minggu depan karena semua acara sudah kita tata dengan rapi. Semoga acaranya berjalan lancar sampai dengan hari H. Gitu. Untuk acara sendiri kita mempunyai konsep ya Somea Kasemah, HD Kasemah. Jadi HD Kasemah itu kita baik ke sesama, baik itu sesama orang Sunda, baik sesama orang Sulawesi, Bugis, Makassar. Kita kepada punya orang yang konsep baru pada kita orang kenal. yang baru kita kenal lah, itunya, Mbak. Ya, kemudian kita targetkan ini sekitar berapa ribu Pak Ketua? Mungkin 3.000 sampai 3.000 ya. Karena dengan saat ini kita udah 1.000 lebih. Oke. Untuk 1.000 lebih ya, dengan pemesanan kaos, kemudian juga di acara nanti akan ada beberapa door prize yang akan kita berikan kepada pengunjung yang datang untuk orang-orang Sunda. Kemudian selain itu juga kita maunya acara penyajian liwet, penyajian liwet terpanjang pertama kali di rekor acara juga ini. ya Pak ya. Tapi kita tidak kasih dulu ke rekor muri ya. ya betul. Tapi ini terpanjang. Terpanjang. Pertama kali terpanjang di acara silaturahmi kerukunan ini. Gitu. Kemudian juga nanti kita mengundang beberapa tokoh yang ada di Sulawesi. Kemudian juga Mbak kalau misalnya nanti ke sana akan merasakan vibe-nya orang-orang Sunda, makanan-makanan Sunda gitu ya. Jadi kayak cireng, cilok, ya, burayot, mungkin khas-khas dari ini. Banyak makanan-makanan khas Sunda yang akan kita sajikan nanti. Gitu. Jadi termasuk tarian ya? Termasuk tarian Sunda, nanti akan kita kombinasikan juga dengan tarian khas Sulawesi. Betul, gitu, Pak. Oke, baik. Jadi nanti selain mungkin kulineran ada pertunjukan seni budaya juga ada. Seni ya, budaya Pak, ada pencak silat, gitu silat. biasa pencak silat debus itu khusus orang-orang Sunda ada juga. Itu rencana di tanggal 16. Betul. Acaranya dari pagi mungkin dari Pak? pagi sampai sore. Sampai sore. Betul, dari pagi sampai sore. Gitu. Kenapa kita memilih di hari Sabtu weekend? Karena kebanyakan seperti Pak Ketua bilang, kebanyakan orang Sunda itu usaha itu berjualan dagang ini. Nah khusus hari Sabtu dia dagangnya pindah di acara itu. Betul. Jadi sekalian ada acara, sekalian mencari ini rezeki. Dan kebetulan juga tambahkan menghargai juga karena di kami itu di kerukunan itu ada juga terbagi-bagi. Seperti misalnya ibu-ibu itu nama KIS. Ya, kerukunan istri kumpulan istri-istri Sunda, tuh Susel. Itu terus ada juga pemudanya itu tergabung di dalam ada BSC ya, Baraya Sunda Club yang suka main bola, ada pendukung Persib. Besoknya kita nonton Persib, jadi kita menghargai pemuda-pemuda Sunda yang ada di Sulsel untuk meramaikan pertandingan. Betul, di tanggal 17.
Berarti Makanya hari tidak Minggu sampai itu malam. banyak kegiatan juga sebenarnya. Betul. Jadi memilih hari Sabtu, selain itu juga udah weekend. Betul. Kemudian teman-teman bisa berjualan juga di sana Betul. sekaligus ketemu dengan Betul. mungkin keluarga ataupun juga tetangga Betul, betul, ya. betul. Di Yang lama Sunda. nggak pernah ketemu kan? Iya betul-betul, yang tidak harus pulang ke Sunda dulu untuk Ya, ketemu, betul. tapi di sini sudah bisa ketemu. Betul, Nah, betul. kemudian untuk acaranya ini kan sudah nanti akan diikuti ribuan orang Betul. gitu. Nah, untuk mungkin koordinasi dengan pemerintah setempat Betul. ataupun juga pihak aparat keamanan seperti apa Pak sejauh ini? Sesuai dengan arahan kemarin, dengan kebetulan juga dari kami kan ada beberapa yang menduduki di kepolisian. Jadi kami sudah koordinasi untuk mengenai keamanan, kemudian mengenai keamanan di area acara, Iya. sama untuk Kabidokes juga kebetulan ada Waketu, wakil ketuanya Kang Gunawan, ada namanya di sana Pak Ade ya, Ya. yang bertanggung jawab atas apabila ada kejadian-kejadian gitu ya, nanti kita siapkan juga ambulan di sana untuk keselamatan warga-warga Sunda yang sedang mengadakan acara. Iya. Betul di Baik. sana. Jadi tadi sudah sempat di-mention bahwa akan ada jualan, pertunjukan Betul. dan lain sebagainya. Berarti teman-teman yang bukan orang Sunda juga boleh datang berarti ya Pak ya, Boleh, untuk boleh, menyaksikan sangat boleh, ataupun sangat juga boleh. kulineran di Betul, sana. ya, Karena kan betul. kalau kita tahu makanan yang seperti tadi ada cireng, cilok Betul. itu kan juga udah laris manis di Sulawesi Betul. sebagai cemilan Ya, sore ya, hari dan lain betul, sebagainya. betul. Berarti boleh ya. Boleh. Pemirsa kalau Tribuners kalau misalnya mau ataupun juga pengen merasakan sensasi makanan Sunda yang Sundanya tuh nyunda banget, boleh datang ke Iya. nanti acara tanggal 16 ya Pak ya, di Betul. Karebosi. Nah, Ya. kemudian juga selain itu, apakah nanti akan ada semacam apa ya namanya Pak? Mungkin ada tadi kan sudah ada pertunjukan seni, kemudian juga kulineran, mungkin ada acara yang bisa mengakrabkan teman-teman Sunda, misalnya ada seperti ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya di sana seperti apa? Oh, lebih ke hiburan nanti. Hiburan Jadi ya, Pak, setelah ya? acara pengukuhan nanti kan sekalian pengukuhan Kodam Makassar. Oke. Ya, setelah itu setelah dikukuhkan akan ada hiburan. Hiburan khusus warga-warga Sunda, di mana hiburan itu akan ada lagu-lagu khas Sunda. Seperti lagu Kang Dusumbang nanti ada. Apalagi Pak Ketua? Ya Sabilulungan. Sebilungan gitu. Dan satu lagi Mbak, memang orang Sunda ini punya ciri khas cawokah. Apa itu? Cawoka itu bahasa Sunda, itu artinya dia kalau sudah ketemu sesama orang Sunda itu pasti otomatis terjadi obrolan. Dan obrolan itu yang memancing, bukan mancing keributan ya, tapi memancing tawa, canda. Iya. Nah itu orang Sunda, itu karakter cawoka itu ada. Nah makanya kalau tadi berbicara mengenai nanti apakah ada saling temu kangen apa segala macam. Mungkin karena sering juga kita adakan pertemuan, memang kita sering anjang gitu ya. Nganjang itu apa ya? Nganyang. Ya nganjang tuh saling kita bertamu, jadi sudah terbiasa. Tapi ketika bertemu itu pasti terjadi obrolan secara otomatis gitu. Beda lah suasananya ya. Pak, ya? Suasananya begitu. Baik. Nah kemudian kalau ini kan kegiatannya berarti rutin tiap tahun Pak atau seperti apa? Silaturahmi akbar Tiap tahun. tahun Ya, setiap tahun. silaturahmi. Tapi kali ini mungkin di tahun ini ada konsep yang berbeda dari tahun sebelumnya seperti apa? Saya mungkin jelasin. Ya, ya. ya. Jadi sebelum kepengurusan kami itu ada namanya Festival Sundanis, ya. Jadi Festival Sundanis Makassar itu diadakan dulu setiap tahun juga. Cuman lebih kepada bagaimana festival lebihnya, lebih kepada festival. Nah, kemarin sempat vakum kegiatan tersebut setelah corona atau pasca corona, begitu. Dan itu agak lumayan lama ya. Nah, mungkin saat ini di kepengurusan kami konsep itu lebih kepada silaturahmi akbar, gitu silaturahmi. Oke, baik. Silaturahmi itu sebenarnya juga sudah mencakup tadi seperti pertunjukan dan lain sebagainya, itu kan sudah sama dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya, Betul. tapi ditambah lagi dengan konsep silaturahmi. Isinya ada, Ada. kulinernya ada. Kulinernya ada. Artinya lebih komplit lah ya Betul, Pak ya lebih dibanding yang komplit. sebelum Betul. zaman Covid kemarin. Betul. Baik, mungkin selain juga dari event tahunan silaturahmi,
kalau teman-teman kerukunan Sunda Sulawesi Selatan Barat itu apakah juga punya agenda rutin, misalnya kalau bulan puasa bagi-bagi takjil dan lain sebagainya? Ya, terima kasih banyak, Mbak. Jadi saya bangga, Mbak, ketika misalnya harus menyampaikan ini. Pertama, ada kegiatan pertemuan. Menurut saya konsep bertemu dalam organisasi itu wajib, tidak boleh tidak ada. Kenapa? Karena bagian daripada kopdarnya lah. Cuman kopdar di kerukunan itu kita kemas dengan pengajian. Jadi kalau orang Sunda yang baru datang ke Kota Makassar, saya selalu bilang bahwa ulah melang ulah hariwang. Jadi jangan khawatir, jangan merasa bagaimana ya, karena ada orang Sunda di Makassar, di Sulawesi. Nah, kalau orang baru yang datang merantau ke Makassar nanyanya di mana tempatnya, kapan pertemuannya? Jawabannya 1 bulan sekali, minggu pertama di Sekret. Gitu. Itu di tempatnya di Dayak. Nah, itu yang pertama. Kumpul ada setiap bulan untuk di Kota Makassar. Tetapi di kabupaten-kabupaten, ya di korda-korda di daerah, itu hampir setiap malam Jumat. Karena itu sudah jadi budaya. Mereka dari pertama merantau itu mereka sudah adakan. Itu alhamdulillah. Yang kemudian secara kerohanian pun juga kita ada dalam masalah sosial gitu ya. Itu kerohanian sosial kami buat kalau ada bencana misalnya banjir apa segala macam, kami ada dokumentasinya. Kami pastikan hadir di tengah-tengah warga Kota Makassar, Sulsel umumnya kami hadir untuk itu. Kurban alhamdulillah tahun kemarin pun secara total 42, total secara keseluruhan ditotalkan, kami bangga itu. Tapi Mbak, di organisasi bukan itu saja kegiatan. Ada memang yang menjadi peran kita di kerukunan itu, tempat kita ngobrol, di mana orang-orang datang ke Makassar itu tidak baik-baik saja. Pasti ada problem-problem yang mereka hadapi. Contoh, kami ini kerukunan, orang sudah sama-sama kenal. Tiba-tiba ada informasi orang Sunda yang terlantar. 14 kasus terlantar, Mbak. 14 kasus terlantar yang jumlahnya tidak sedikit. Kenapa di Makassar? Yang dari Morowali, yang dari Maluku, yang dari beberapa kabupaten lain atau provinsi lain. Karena ini kan Makassar gerbangnya Indonesia Timur. Pelabuhan besarnya, bandaranya. Sehingga kami di Makassar, kerukunan ini sangat diterima ya oleh orang-orang yang mungkin ada kesulitan. Kasus terlantar, alhamdulillah kami bisa selesaikan. Mungkin dari bagian daripada banyak kasus, kami juga ada kemarin sempat human trafficking ya. Itu mungkin nggak sampai di Jawa Barat. Jawa Barat gubernur sampai datang tuh ngurus yang terjadi penjualan orang itu. Padahal kami sudah 2 kami mau dibawa keluar dan digagalkan di Kota Makassar. Karena kami alhamdulillah hubungan komunikasi baik dengan dinas PPA, dengan dinas sosial dan hubungi kami seperti itu. Alhamdulillah itu bangga. Jadi ada masalah-masalah yang banyak hadir kami masuk ke kerukunan itu. Di satu sisi ya itu suatu hal yang mungkin merepotkan, tetapi itulah hadirnya kami katalianku asah asih asuh gitu. Iya baik. Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat bahwa orang-orang perantau datang ke Kota Makassar ataupun juga Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat itu mereka punya atau membawa visi misi masing-masing. Nah, kemudian kita melalui adanya kerukunan ini mungkin bisa ditolong, mungkin mereka mau kerja di mana ataupun juga diarahkan begitu dan lain sebagainya. Dan bahkan tadi menggagalkan sampai ke human trafficking ya, luar biasa sekali. Ternyata ada banyak manfaat yang akhirnya timbul karena hanya didasari rasa rindu saling masing-masing dengan seluruh warga Sunda akhirnya punya kerukunan dan juga punya banyak problem solving gitu. Betul, nah, betul. Kemudian juga untuk tadi Bapak bilang bahwa ada banyak yang datang ke sini kemudian dibantu atau lain sebagainya. Cara deteksi teman-teman yang sudah nyampe di Sulawesi itu gimana Pak? Apakah ada komunikasi sebelumnya sebelum mereka berangkat atau seperti apa? Ya. Kalau itu mungkin nggak sampai mengkomunikasikan mau berangkat mau apa segala macam, tidak ya. Cuman rata-rata kalau orang yang sudah datang di Makassar dan kebetulan pribadinya adalah orang yang senang berinteraksi sosial, bersilaturahmi, itu mereka mencari-cari informasi di mana ada kerukunan. Ada nggak orang Sunda lain? Ada nggak orang Sunda lain selain saya? Itu, tapi setiap orang berbeda-beda.
Nah, ada juga yang memang masih cuek-cuek. Iya. Saya hidup sendiri. Ada Mbak. Masih Ya, masih sendiri. masih sendiri ada. Ya. Nah, makanya saya ke Kang Ishak, Kang, kalau bisa Gubernur Jawa Barat datangkan di Sulawesi Selatan dalam acara ini, gitu ya. Kenapa? Karena kalau Gubernur Jawa Barat datang ke sini, harapannya orang-orang yang masih mungkin sembunyi atau belum masuk di kerukunan supaya lebih Ada ramai daya tarik lagi. gitu ya, Pak. Betul. Ya. Oke, baik. Jadi memang kalau kita melihat bahwa di sebuah komunitas, sebagaimanapun kita mencoba untuk menarik mereka, memang ada aja orang yang itu selfie, satu lain sebagainya, tapi itu kita menghargai. Menghargai, betul. Kemudian juga suatu saat mereka mungkin butuh pertolongan kita tetap ada, dan juga disitulah kita membuktikan bahwa kerukunan ini ada manfaatnya gitu. Baik. Nggak tuntutan harus aktif ya, nggak ada tuntutan harus aktif, tapi paling tidak kamu harus kenal kerukunan, kerukunan pun juga harus tahu gitu loh. Ya, Anda itu dari mana gitu. Jadi salinglah mengenalkan diri begitu. Artinya memang kerukunan ini diciptakan sebenarnya untuk saling membantu begitu ya. Saling membantu, betul. Saling Betul. membantu, kemudian juga saling support sesama perantau orang-orang Sunda di sini, ataupun juga bagaimana kita sebagai orang-orang Sunda untuk lebih mengakrabkan diri dengan orang-orang di Sulawesi begitu. Nah, baik, untuk kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan begitu, Kang Ishak, mungkin melibatkan anak-anak muda juga, berarti sejauh ini bagaimana keterlibatan anak-anak muda Sunda yang merantau ke Sulawesi, baik itu dari mahasiswanya kah atau pemuda-pemuda yang mencari nafkah di sini, seperti apa Kak? Betul. Jadi kemarin kita ada bagian kepemudaan Mbak dari organisasi ini tuh. Jadi dia nanti bertanggung jawab untuk misalnya memberikan contoh seperti untuk berjalannya acara, dia harus ketemu beberapa orang yang teman-temannya untuk menyukseskan acara ini mulai dari pagi sampai dengan selesai. Terus kita juga nanti akan ada untuk anak-anak, bukan cuma pemuda, anak-anak yang di 5 tahun, 6 tahun kita akan buat acara ini Uji kreatif gitu yang menggambar uji kreatif ya. untuk menggambar ya. Itu khusus untuk anak-anak Sunda, tapi tidak menutup kemungkinan apabila ada dari orang Sunda kan sudah banyak menikah dengan orang Bugis ya, dengan ini itu akan menjadi mungkin cross culture ya itunya. Jadi perpaduan antara bukan cuman orang Sunda tok yang ini, tapi khusus orang Sunda yang sudah merantau dan sudah menikah di Sulawesi ini dan punya anak. Jadi nanti akan kita buat acara menggambar pagi-pagi gitu. Terus kemarin juga saya tambahkan Pak Ketua juga punya tujuan untuk membentuk KWS ini. Selain tujuan dari acara ini, Pak Ketua juga akan sounding beberapa poin yang harus nanti disonding di acara. Salah satunya untuk acara kedukaan. Ya, nanti kita ada launching Mbak nanti. Kita ada launching di acara nanti ada pengukuhan ya. Pengukuhan Ketua KWS Kota Makassar yang pertama, kemudian yang kedua juga ada launching program sedekah kedukaan rereongan. Betul. Nah, sedekah kedukaan rereongan itu apa? Yaitu satu program yang kami buat yang nantinya akan memudahkan orang Sunda apabila di sini misalnya meninggal. Nah, kalau orang merantau tuh Mbak meninggal, bingung tuh siapa yang ngurus, terus di mana dikuburkannya apa segala macam. Nah, kami berupaya bagaimana kerukunan warga Sunda melalui program tersebut nantinya orang Sunda yang meninggal itu nggak perlu ngapa-ngapain orang yang ditinggalkannya yang di perantauan. Biasanya ada bosnya yang ditinggalkan, biarpun bos itu jadinya repot ngurus mayat. Nah, dengan adanya program ini, bosnya tinggal telepon ke kerukunan bahwasanya atas nama ini meninggal dunia, nanti kerukunannya akan urus. Tinggal nanti kirimkan ke sana. Mbak tahu nggak biayanya berapa? Nanti sudah launching dan sudah sukses ini gratis. Oke, gratis. Mayatnya nggak perlu bayar. Waduh. Oh jelas itu pasti tidak bayar. Ya. Tapi tidak perlu dibayarin. Nanti bangun lagi nih. Nggak perlu dibayarin Mbak. Kenapa? Karena nanti itu bagi yang mau orang Sunda itu bayar 6 bulan 90.000. 90.000 kalau ada bagi per hari itu nggak nyampe rokok 1 batang. Iya, benar-benar. Per harinya itu. Nah, jadi bagi yang mau betul-betul
ya itu nanti bisa ikutan program sedekah kedukaan reongan. Bayar 90.000 6 bulan, tapi kalau umur saya pendek, insya Allah kerukunan nanti akan bertanggung jawab atas itu semua. Kalau umur panjang bagaimana? Kalau umur panjang pertama dapat pahala Ya. karena sedekah. Amal jariah ya. Amal Pak, ya. jariah. Yang kedua, ya kita udah bangga bisa membantu yang duluan. Jadi siapa tahu mungkin Kang Mas mau duluan, fasilitasnya bagus. Tapi Iya. semoga semuanya umur panjang. Amin. Dan kalaupun Amin. kematian kan tidak bisa kita elakkan gitu ya Pak. Betul, Ya. betul. Akan ada saatnya kita dipanggil dan kemudian kalau teman-teman ajalnya itu berada di Sulawesi sudah tidak perlu khawatir lagi. Teman-teman kerukunan di sini sudah ada begitu ya dan juga sudah siap untuk diuruskan sampai selesai dan tidak dipungut biaya pada saat tersebut. Nah, kemudian mungkin kalau boleh dari tayangan ini mungkin ada teman-teman yang orang Sunda baru tahu kalau ada kerukunan ini, cara bergabungnya gimana Kang? Oh iya, siap. Jadi untuk akang-akang teteh-teteh ya, semua warga Sunda yang datang di Sulawesi Selatan dan Barat, kalau mau misalnya menjadi bagian daripada kerukunan warga Sunda, sebenarnya yang penting orang Sunda. Iya, benar. Cinta budaya Sunda. Nikah sama orang Sunda. Tidak ada sistem pendaftaran. Iya. Cukup Anda datang kepada kerukunan, memperkenalkan diri kepada pengurus, memperkenalkan diri kepada orang Sunda, dan ikut. Sesekali ikut aja dalam kegiatan atau setiap bulan ada pengajian, ya udah otomatis itu sudah bagian daripada kerukunan. Jadi kita tidak ada misalnya KTA dia anggota KW Suselbar. Semua orang Sunda adalah KWS Suselbar. Mau tidak mau. Ketika dia tidak suka masuk di dalam kerukunan, ya konsekuensinya mungkin dia kalau ada apa-apa nggak enak saya mau ngomong nih kepada kerukunan. Dari merekanya yang nggak enak ya. Merekanya. Padahal kita sebenarnya kalau bantu oke-oke aja. Iya. Yo sering kami mengkondisikan orang-orang yang terlantar khususnya kan itu tidak kenal kita. Iya. Orang datang tiba-tiba ada tiba-tiba di pelabuhan, uangnya diambil, KTP-nya diambil, total 7 orang dari Kabupaten Garut. Itu kurun waktu 2 jam kita selesaikan karena kami punya anggota Angkatan Laut di Tentara Nasional Indonesia gitu ya, di TNI. Selesai semuanya, alhamdulillah. Jadi dengan kita bersama-sama itu, alhamdulillah masalah-masalah itu ada yang bisa terselesaikan, ada yang tidak bisa selesaikan. Untuk solusi itu bukan jaminan, tapi kami ada untuk orang Sunda gitu. Setidaknya ada orang yang mereka tahu gitulah ya Pak ya, yang Betul. artinya juga sesama orang Sunda, jadi lebih enak lah untuk ngobrol ataupun juga minta tolong. Nah kemudian untuk kegiatan nanti Pak untuk silaturahminya, kalau teman-teman dari Sulawesi Barat kabarnya akan ada datang berapa orang? Silakan Pak. Rencana akan ada Dua bis. kemarin tuh dua bis Kan baru dua kabupaten. Ya, betul, Pak. Rencana akan datang ke Masad, nanti akan datang di tanggal 15. Jadi konfirmasinya belum. nanti betul. Nanti kita akan melaksanakan final meeting. Jadi kami akan arrange juga ini penginapan yang ada di Makassar ini, beberapa hotel yang akan kita gunakan untuk penginapan orang-orang Sunda di luar dari Makassar. Itu aja, Pak. Kemarin kita udah koordinasi dengan ketua IHGMA juga ya, yang siap mengakomodir hotel-hotel yang sekiranya sesuai dengan budgetnya mereka. Betul. Baik, Gitu. jadi sudah ada informasi Betul, juga ya betul. dari teman-teman Sulawesi Barat Betul. akan bertandang nanti ke Betul. Sulawesi Selatan untuk ketemu dengan Ya. saudara-saudara Sundanya gitu. Sunda. Baik. Nah, mungkin melalui tayangan ini Pak juga sekaligus boleh kita mengajak kepada seluruh rekan-rekan Sunda yang ada di Sulawesi Selatan dan juga Barat, ataupun teman-teman yang penasaran pengen lihat seperti apa budaya Sunda yang asli dari orang Sundanya tapi nggak perlu terbang ke Sunda, boleh sekalian diajak Pak. Silakan. Boleh. Baik, silakan. Mangga untuk warga Sunda anu tetiasa sumping ke acara Kaping 16 akan ditayangkan live juga di beberapa TV sama beberapa Instagram yang ada, sudah kita sediakan. Mangga diantos gaskeun
Gasken, artinya mungkin Pak. Nah, Buat ya, kami ayo orang-orang abringkeun, ya. Sulawesi, benar. gaskeun itu lebih ke mangga gitu, Mangga, diantos. ayo, Ya, ayo. ayo, Ah. lebih ke situlah. Oke, Lebih. baik. Ya artinya kurang lebih tadi yang disampaikan itu kalau nggak ditulis ya tadi ya. Ya. Ya mungkin mengajak ya bagaimana ibaratnya orang Sunda yang mungkin tidak sempat ya untuk bisa nonton nanti tayangan live streaming kami Ya. begitu atau ditayangkan di televisi mungkin kalau nantinya jadi ya seperti itu. Tetapi kalau saya berharap si Kang Ishak ya rasanya beda kan Mbak. Iya, kalau datang udah Kalau datang kan beda. Masa kita lihat Burayot sama lihat Liwet itu dari TV, rasanya nggak Iya. ada. Jadi kange akang-akang teteh-teteh sok darongkap we. Mangga datang, silakan datang, abringkeun. Abringkeun tuh datanglah ramaikan sebanyak mungkin, ngabring gitu. Iya, iya, oke. Gitu. Baik, ini saya kayak ngomong sama Kang Dedi ya. Iya. Oke, baik, terima Ya. kasih Akang-akang, teteh-teteh juga Hatur terima nuhun, kasih. hatur nuhun. Terima kasih nuhun banyak. sudah datang Ya. di sini dan juga menginformasikan kabar baik ini. Semoga nantinya kerukunan warga Sunda itu makin erat lagi Amin, tali silaturahminya, amin, amin. makin Ya. banyak personelnya. Terutama juga buat teman-teman yang mungkin belum tahu ada kerukunan Ya. sesama teman-teman Sunda. kampung di sini gitu ya. Artinya sama-sama merantau dan mencari rezeki, saling tolong menolong dan bantu saling membahu bersama dengan orang-orang Sunda yang ada di Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Barat. Dan semoga kegiatannya sukses ya Kang ya. Siap, amin. Kita tunggu Terima kasih. kabar-kabar baiknya, ditunggu juga cireng, cilok dan aci-acian semuanya. Mangga, Pokoknya diantos. nanti kuliner-kulinernya juga kita tunggu dan Mangga. juga pertunjukan seni budaya yang bisa berakulturasi dengan budaya Sulawesi Ya. juga tentunya kita tunggu. Dan ini yang pertama. Boleh. Oh, ini pertama juga. Perdana. ya? Oke, Gitu ya. baik. Dan kalau ditanya misal apa tahun tidak ditanya, ada sebuah harapan besar Mbak. Boleh, boleh. Bahwasannya ke depan tahun depan acara kita ini bukan hanya satu hari kita adakan. Tadi kemarin kita Ya. ngobrol ini untuk bagaimana di pertama ini untuk harus mendapatkan apa yang kurang dan apa yang lebihnya. Kemudian di tahun berikutnya kalau bisa kita 3 hari 3 malam. Ya itu UMKM pun pasti maju. Benar. Yang datang mengunjungi pasti banyak. Gitu. Itu ke depan kita harapannya lebih baik lagi dan untuk warga Sunda yang berada di Sulawesi Selatan umumnya saya berharap betul-betul ayo kita kompakkan, kita ngahiji ya karena dengan kita bersama-sama bersatu di dalam organisasi kerukunan ini semuanya akan terasa ringan apapun yang menjadi beban daripada saudara kita Anapi Dulur Urang Sadayana. Oke, Ya. baik. Jadi semoga ini menjadi ajang silaturahmi yang betul-betul mengeratkan kita semua begitu ya, bahkan bukan hanya orang Sunda, tapi kalau teman-teman orang asli Sulawesi yang mau datang dan merasakan vibes-nya orang Sunda seperti apa, siapa tahu dapat jodoh orang Sunda ya Pak ya. Amin. Boleh amin. nanti bertambah lagi jadinya kerukunannya. Orang Sunda dengan orang Bugis Makassar tuh cocok Mbak. Cocok. Cocok sekali. Kenapa Buktinya cocok? kenapa buktinya bahwasanya banyak orang-orang dari Sunda itu menikah sama orang Bugis Makassar. Oke. Yang domisili sekarang ini rata-rata bukan istrinya orang Sunda atau suaminya orang Sunda, kebanyakan ya emang istrinya orang sini. Itu berarti cocok. Baik. Orang bilang keras Makassar, nikah sama orang yang lembut. Aduh udah adem gitu. Jadi nanti orang keras ini pawangnya ternyata orang-orang Sunda. Bahasanya, gitu ya, tapi bahasanya. hatinya orang Makassar ini, masya Allah. Masya Allah. Dia Jangan-jangan akan dahulukan orang lain dibandingkan saudaranya. Kalau kita baik sama orang Makassar. Benar. Itu orang Makassar. Makanya orang Sunda itu biar ketendang pun minta maaf kita. Insya Allah. Itu makanya kita somea kasema temanya. Somea Yaitu kasema. baik, ramah kepada tamu orang yang belum kita kenal. Betul. Artinya itu. Oke, baik. Memang kalau orang Sunda marah-marah itu, kalau kita bicara biasa, orang Sulawesi ngomong biasa tuh kayak marah-marah. Tapi kalau orang Sunda marah-marah kayak ngomong biasa ya. Saking lembutnya gitu. Baik, terima kasih Akang-akang. Ya, Semoga nanti sama-sama. kita terus bisa ketemu dan berbincang Insya lagi. Ditunggu kabar-kabar baik dan juga program-program baik lainnya. Semoga kita bisa saling terus membantu dan juga saling memberikan kabar yang baik dan juga informasi-informasi yang baik bagi seluruh Tribuners, terutama juga dengan rekan-rekan di Sulawesi yang suku Sunda ataupun juga orang Sunda yang tinggal dan menetap di sini. Semoga kita
doakan acaranya sukses. Amin, amin, Dan amin. juga bisa memberdayakan UMKM yang Amin, ada itu tentunya yang paling di penting. sini. Amin, Baik, paling amin, penting ya amin. Pak ya, terima kasih. Terima Dan kasih. juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga saksikan beragam program dan berita menarik lainnya tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sadia beserta seluruh narasumber dan juga kerabat kerja. Pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.